Derasnya hujan itu kan sekitar setengah 2 jam 2 Pak ya. Terus anak saya itu saya tanya, "Dok, mengaji ndak hujan deras?" Kan baru naik jilid qorib, masih semangat-semangatnya gitu. "Ngajilah mah," gitu. Ya wis, udah sholat duhur sudah. Ya wis ganti baju, habis itu berangkat mengaji. Biasanya jam masuk itu jam setengah 3 baru berangkat Pak. Jam 2:15 menit itu udah pengen berangkat aja. Ya wis, ayo pelan-pelan gitu. Sambil bawa motor itu Pak, saya pakai jas hujan. Nanti kalau masih hujan tunggu mama ya gitu. Nyampe TPI ditungguin enggak? Temanmu masih ada satu, enggak mah, sampean pulang wes aku tak naik ke lantai 2 gitu. Saya pulang, nyampe rumah saya parkir sepeda. Saya parkir jas hujan di depan rumah itu Pak, baru duduk sekitar 15 menitan lah. Hujan deras, makin deras. Terus ada terdengar kayak, bukan terdengar Pak, terasa kayak greg gitu loh. Iya. Dapur kan ada dapur bersih sama dapur kotor, tempat produksi itu. Kayak ada tembusan gitu. Saya duduk hadap timur. Yang dapur kotor itu temboknya udah retak makin parah gitu Pak. Terus saya lari ke rolling door. Rolling doornya itu dalam keadaan tergembok. Jangan cuman gembok gini tok loh Pak. Biasanya kalau dalam keadaan biasa sih ditarik aja udah kebuka rollingnya. Mungkin dalam keadaan panik langsung saya udah terdorong air, rollingnya juga ikut terdorong itu Pak. Hanyut sekitar 100 meteran lah. Hanyut sekitar 100 meter. Tapi mukjizat Allah Pak. Ini kehidupan saya yang kedua. Saya sama Allah menepi di ladang-ladang itu Pak. Dalam keadaan sadar Pak. Kayu-kayu di kepala, terus air yang tumpah ke muka itu. Istighfar sama Allahu Akbar tiada henti Pak. Saya terasa kayak udah di daratan. Saya pegang bawah kok keras, ternyata tanah. Bangun sekuat tenaga, saya harus bisa naik dalam hati saya sambil istighfar aja, Allahu Akbar, istighfar, astagfirullah itu tiada henti sambil menangis. Tapi menoleh ke belakang di banjir itu Pak, air sudah tinggi sampai ladang sebelah ini Pak. Naik ke jalan raya sini, saya sendiri baru ditolong sama orang depan rumah sudah di jalan raya. Gitu. Sekitar jam berapa ya itu? Saya WA Pak Ustadznya ini di TPI sekitar jam 3.10 menit waktu itu. Itulah Pak, saat itu trauma saat ini masih yang saya mengapung sama kayu-kayu itu masih ada. Iya Pak. Ya itulah, ini mukjizat Allah, ini kehidupan saya yang kedua, itu aja. Sempat itu waktu terseret itu apa lumpur itu menyelimuti itu? Mungkin kalau banjir yang awal kan bukan lumpur apa, sampah. Iya, air yang cuman pelan-pelan itu sama sampah Pak. Saya ikut menepi sama sampah-sampah itu, mungkin sama kayu-kayu itu. Nggak sampai luka-luka itu? Luka Pak di sini. Oh, iya, sini sama di badan yang agak parah. Belakang, bagian belakang. Sama di kepala. Terus selain itu terseret kerugian apa? Ya yang sempat terseret itu mungkin harta benda atau apa di situ apa? Saya sebetulnya tidak mau menominalkan itu aja Pak. Cukup nyawa saja saya sudah berharga. Banyak Pak sebetulnya. Oven 5, tinggal 1 gitu. Terus yang di dapur kotor itu banyak, kompor-kompor sekitar ada 15. Freezer yang rusak-rusak itu enggak Pak, saya tidak terpikirkan. Cuman alhamdulillah saat ini saya diberi kehidupan yang kedua. Saya tidak memikirkan itu. Itu saja yang mukjizat Allah ini Pak. Biasanya pajak. Oh iya, kejadian itu berapa menit Bu kira-kira banjir itu?
Saya terakhir WA di Pak Guru Ustadznya ini jam 3:10 saat itulah Pak. Saat itulah. Itu yang saya ingat dalam keadaan hanyut itu loh Pak, saya masih pegang HP. Sampai naik pun sini saya masih pegang HP Pak, itu tanpa sadar saya. HP-nya juga nggak rusak. Kemarin cuman nomornya tidak bisa terdeteksi. Terus sama anak yang paling besar coba dibetulin, sekarang bisa. Padahal itu sempat apa? Masuk ke air gitu, ke lumpur. Iya, gitu. masuk ke air. Tanpa sadar saya masih pegang HP, ya Allah, tanpa sadar itu Pak. Nah waktu di dalam itu di dalam rumah itu yang di pinggir jalan, pinggir sungai itu. Iya. Waktu itu mau dengar apa gemuruh gitu ya. Iya. Terus lari atau bagaimana tuh sempat? Di dapur kotor itu kan atasnya itu apa ya Pak? Harplek itu. Harplek, terus bersamaan dengan hujan deras kan nggak dengar Pak. Yang fokus kan cuma hujan deras aja. Saya cuma merasakan grek gitu loh, kayak ada gempa gitu loh Pak, kayak ada getaran gitu aja. Terus saya lihat yang di dapur kotor itu udah retak. Refleks saya lari ke rolling. Air belum masuk waktu retak ya? Belum, cuman retak aja tapi udah agak kedorong ke dalam gitu Pak. Itu yang masih saya ingat itu. Terus yang bersamaan dengan kayu-kayu yang di air itu yang masih menjadi trauma. Waktu apa kelihatan retak itu lumpur belum juga? Enggak tahu Pak ya, cuman yang saya ingat itu retak mungkin udah kedorong, bersamaan kedorong sama air sama lumpur, enggak tahu apa. Soalnya yang masuk pas kejadian setelahnya itu besoknya paginya itu saya dikasih orang-orang dalamnya itu penuh dengan kayu. Yang di dalam garasi itu penuh dengan kayu, tertata rapi mepet tembok gitu loh Pak. Kayu-kayu itu. Ibu waktu di situ sama siapa? Sendirian atau sama? Sendiri. Habis ngantar anak ngaji. Iya, itu kan sebelumnya sudah ada janjian sama orang-orang yang mau lembur. Habis duhur janjian sama orang-orang yang mau lembur. Kuasa Allah Pak ya, sampai duhur orang-orang itu kok belum datang. Itulah Pak, biasanya yang orang kerja itu yang satunya bawa anak dua, sekolah pun daring juga dari rumah saya. Ibu, kakak, anak-anak saya biasanya kumpul di bawah. Itulah. Allah ya Allah, alhamdulillah, puji syukur ya Allah, tiada terhingga saya ucapkan, gitu loh aja Pak. Masih teringat Bu ya? Iya, masih teringat. Nggak tahu Pak, seandainya waktu itu anak saya, alhamdulillahnya Pak, itu walaupun hujan deras nggak mau pernah bolos yang ini, nggak pernah mau bolos yang ini. Saya tanya, ngaji enggak? Ngaji lah mah gitu. Saya juga ikut semangat kan Pak. Seandainya bolos ya Allah yang menentukan, gitu aja. Mungkin fokus udah terpecah sama anak, menyelamatkan diri udah terpecah kan Pak. Sendiri Pak, masih sendiri. Saya itu kan ada pesanan buat pastel besok paginya. Saya nyincang wortel baru 2 biji aja. Baru nyampe rumah itu 15 menitan lah gitu. Udah banjir itu Pak. Tapi hujan memang lebat banget waktu itu.